Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pengunjung baru maupun para mahasiswa kami, mahasiswa asik juga. Dan di sini kita akan melanjutkan seri dari video pembelajaran atas fundamental PHP. Kemarin mungkin mudah-mudah saja ya, tapi untuk sekarang mungkin membutuhkan pemahaman yang lebih lagi karena kita akan mempelajari array dan segala macam lah. Jadi di situ. Jadi kita langsung saja, otak diciptakan untuk berpikir, kedua tangan diciptakan untuk mengoding. Maka dari itu ngoding-ngoding asik juga. Constant pada PHP. Di PHP, variabel biasanya bersifat mutable, artinya nilainya dapat diubah sepanjang program. Namun, dalam kasus di mana kita memerlukan nilai yang tetap atau tidak berubah, PHP menyediakan konsep constant. Constant adalah tempat untuk menyimpan data yang nilainya tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Untuk mendeklarasikan constant, kita menggunakan fungsi define. Nama constant biasanya ditulis dengan uppercase atau huruf besar semua sebagai praktik terbaik. Dalam artian, biasanya kita ngelakuin gini biar di dalam membaca ataupun membuat program, kita bisa bedain mana variabel dengan nilai yang bisa berubah atau variabel yang nggak berubah seperti constant ini. Nah, constant ini kemudian dapat digunakan dalam program dan nilai tersebut akan tetap konsisten dan tidak bisa diubah. Oke, constant pada PHP ya. Jadi di sini untuk constant kita gunakan fungsi define terlebih dahulu. Kemudian bagaimana isinya? Untuk isinya, untuk yang bagian pertama ini adalah namanya, ya namanya dikasih ketik 2 dan juga namanya biar nanti enak bedain antara variabel constant dan yang lainnya kita kasih huruf besar semua lah gitu. Dan selanjutnya setelah koma ini adalah isi dari variabel constant dari outer ini ya. Begitu juga dengan app version ya di sini, dan juga nilainya adalah 200. Untuk penampilannya nggak seperti variabel sebelumnya ya yang pakai dolar ya. Di sini kita nggak pakai dolar, langsung aja panggil author begitu ya. Bagaimana penampilannya? Mari kita lihat. Oke, PHP dan juga nama filenya apa? Constant. Oke. Dan di sini ya. Ini author langsung dikasih Joko Jasar Asik juga, dan juga untuk app version dia langsung 200, dan cukup gitu aja untuk constant. Data null pada PHP. Dalam PHP, nilai null digunakan untuk merepresentasikan sebuah variabel yang tidak memiliki nilai. Nah, ini seringkali digunakan untuk mengosongkan variabel yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk menetapkan nilai null, kita cukup menggunakan kata kunci null, N-U-L-L, dan kata kunci ini tidak case sensitif. Untuk memeriksa sebuah variabel bernilai null, kita bisa menggunakan fungsi isNull. Selain itu, PHP juga menyediakan fungsi unset untuk menghapus sebuah variabel sepenuhnya. Namun setelah variabel dihapus, kita tidak bisa lagi mengakses atau memeriksa variabel tersebut, bahkan dengan isNull. Sebagai alternatif, ada lagi fungsi isSet yang bisa digunakan untuk memeriksa apakah sebuah variabel telah didefinisikan dan nilainya bukan null. Oke, tipe data null ya ini mulai sedikit tricky ya, jadi mohon perhatiannya. Dan juga ini saya ingatkan sebelumnya bahwa untuk pembacaan suatu bahasa pemrograman terhadap suatu script itu dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau misalnya sudah, misal nih, ini variable name kita definisikan nilainya adalah Joko. Kalau misalnya di bawah dikasih definisi ulang bahwa si name ini isinya null, berarti nanti si name ini tetap dijadikan null lah. Jadi walaupun sebelumnya sudah dikasih definisi bahwa name ini adalah isinya Joko, kelihatan bahwa ini name itu sama dengan null dan juga age sama dengan null. Nanti apa yang ditampilkan di sini dan di sini ini nanti kosong ya. Tidak percaya, mari kita langsung coba. Oke, kita clear dulu, kemudian kita kasih kita run dulu filenya. Ya di sini name kosong, age kosong. Sekarang kita coba cek itu si variabelnya itu ada itu null atau tidak. Untuk ngeceknya kita pakai fungsi isNull. Fungsi isNull, habis itu kita cek variabel apa yang ingin kita cek itu kosong atau tidak. Jadi nilai kembali dari isNull ini adalah true atau false ya. Jadi true atau ini bisa diartikan bahwa benar ini variabel kosong. Kalau misalnya false itu berarti salah, variabel ini tidak kosong. Jadi kita lihat penampilannya. Di sini isName null, dia kembalinya adalah bool true. True dalam artian bahwa ini benar variabelnya kosong gitu. Selanjutnya lagi ini penggunaan isSet dan juga unset. Jadi isSet ini digunakan untuk ngecek bahwa variabel ini ada atau tidak. Kemudian untuk unset ini kita menghilangkan keberadaan dari suatu variabel lah. Jadi begitu. Kemudian kita lihat ini first isSet. Jadi kita ngecek
ini contoh kita definisikan bahwa nilainya adalah Joko. Kemudian kita lihat bahwa ini jadi nilai kembalinya iset ini adalah true atau false. Jadi bisa diterjemahkan bahwa kalau misalnya true berarti benar, ini variabel ini ada, tapi kalau misalnya false berarti salah, variabel ini udah nggak ada. Jadi lihat penampilannya. Di sini kita sudah definisikan dan ini dia adalah true. True berarti ini variabel ini ada. Kemudian kita kasih unset. Unset dalam artian kita hilangkan keberadaan dari variabel contoh ini. Kemudian kita tampilkan ya di sini. Ya. Apakah jadi di sini apakah si variabel contoh ini dia ada atau tidak? Dia kasih false. Berarti artinya bahwa variabel ini sudah nggak ada. Selanjutnya nih, kalau misalnya sudah kita unset kemudian kita kasih is null. Jadi kita mikir ini apakah variabel ini ada ini null atau tidak ya. Kalau misalnya sudah dihilangkan keberadaannya kan kita pikir bahwa itu adalah kosong. Nah, tapi untuk hasilnya tidak demikian ya. Tidak seperti yang kita bayangkan bahwa hasilnya ini adalah kita kasih warning undefined variable ya. Gitu. Ya. Walaupun di akhirnya true tapi sebenarnya hasil dari is null yang kepada variabel yang sudah di-unset ini dikasih suatu warning ya. Jadi gini undefined variable contoh. Jadi cukup begitu. Tipe data array pada PHP. Array di PHP adalah tipe data yang dapat menyimpan 0 atau lebih nilai. Dan nilai-nilai ini dapat berasal dari berbagai tipe data. PHP mengizinkan array memiliki panjang yang dinamis, memungkinkan penambahan nilai tanpa batas. Dalam konteks operasi, kita bisa mengakses, mengubah, menambah, atau menghapus elemen array menggunakan sintaks tertentu. PHP juga memungkinkan penggunaan array sebagai map dengan menggunakan indeks selain angka, misal memakai string, memungkinkan pembuatan asosiasi antara kunci dan nilai. Array ini sangat fleksibel, bahkan memungkinkan pembuatan array di dalam array atau nested array untuk menangani data yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya tipe data array. Tipe data array ini bisa dibilang kayak database ya, dia bisa menampung banyak nilai lah. Satu variabel bisa menampung banyak nilai. Di sini untuk definisinya adalah si variable values itu memiliki nilai array yang dimana berisi 4 nilai ya. Jadi ada integer dan di sini ada float ya. Ya, di sini. Mari kita vardam dan bagaimana hasilnya. Oke, sebentar. Kemudian kita panggil. Ya, di sini. Jadi kalau misalnya vardam di dalam array itu nggak hanya ngasih tipe datanya, tetapi jumlah isian dari nilainya itu ada berapa. Di sini kita sudah ngasih 4 nilai di dalam array ya. Ya. Kemudian di sini kelihatan ya, ada indeksnya atau urutannya begitu. Kalau misalnya urutan sebenarnya dikurangi 1. Jadi diawali dengan 0 ya. Di 0, 1, 2, 3 di sini ya. Di sini juga ngasih tahu bahwa untuk per elemen atau per isian nilainya ini dikasih tahu ini tipenya apa. Di sini 10 dia integer dan di sini 7,5 isinya dia adalah float begitu. Ya untuk vardam terhadap array ya. Dan pembuatan array sebenarnya kalau dalam PHP tinggal kasih aja fungsi array kemudian kita isi. Dan ada cara lain tapi untuk sekarang cukup gini aja. Ya. Jadi itu untuk awalan. Kemudian ini sisanya ya. Selanjutnya ya, ini untuk string ya. Kalau misalnya untuk string begini ya. Kemudian coba kita tampilkan. Ya. Di sini kelihatan bahwa untuk array-nya ini dia punya 3 elemen atau ada 3 nilai, yaitu ini isinya string semua ya, Joko, Joestar dan Asik juga. Nah, di sini kalau misalnya di dalam vardam untuk string ini dia nggak hanya ngasih tipe datanya yaitu string, tapi dalam yang di sini ini adalah jumlah hurufnya ya. Atau dalam bahasa pemrograman kayak ini adalah panjangnya begitu. Di sini string Joko ini punya 4 huruf dan juga ini Asik juga ini punya string ini punya 8 huruf begitu atau panjangnya 8. Selanjutnya untuk vardam yang kedua. Di sini vardam yang kedua ini dia untuk tampilkan satu nilai di dalam array. Di sini kita niatnya ini adalah mau ngambil yang Joko ya. Jadi ini Joko ini adalah indeks pertama atau indeks 0 gitu. Jadi kita lihat dia langsung ngasih itu string ini ya, string 4 dia Joko. Selanjutnya lagi vardam yang kedua. Nah, vardam yang kedua ini dia ini ingin menampilkan pergantian suatu elemen atau pergantian suatu nilai yang dimana kita akan gantikan apa yang ada di indeks pertama atau indeks 0 ini ya, yang awalnya kita Joko kemudian kita ganti sebagai Speedwagon ya. Kita lihat vardam yang ketiga yang di sini ya, kelihatan bahwa
Ini awalnya Joko, ya. Ini dia malah jadi Speedwagon. Jadi begitu. Ini pergantian suatu elemen di dalam array ya. Kemudian lagi untuk Vardam yang keempat ya. Jadi untuk Vardam yang keempat di sini, ya di sini kita menggunakan unset atau penghilangan keberadaan dari suatu nilai ya. Di sini kita mau menghilangkan keberadaan dari names ya, dari array names yang indeks 1 atau yang dalam urutan kedua. Kita niatnya mau menghilangkan yang joestar ini ya. Jadi kita lihat ya, yang di sini ya. Ini akhirnya dia jumlah elemennya atau jumlah nilainya jadi 2, yaitu Speedwagon sama Asik juga. Dan karena sudah di unset, ini si joestar ini udah gak ada ya. Dan juga kalau misalnya udah di unset, ini sebenarnya urutannya nggak di reset. Jadi awalnya kan ini 0, 1, 2. Karena kita sudah unset, jadi 0 habis itu 2 begitu ya. Dan kemudian untuk Vardam yang selanjutnya, jadi di sini adalah pengisian nilai baru atau elemen baru ke array itu ya. Di sini kita langsung tambahkan Joko. Nah di sini jadi dia nggak ngisi untuk indeks satunya, dia malah bikin indeks baru, yaitu 0, 2, dan 3 di situ. Jadi kalau misalnya buat ngisi indeks yang spesifik, nanti ada caranya begitu. Jadi ini untuk menghitung seberapa banyak nilai atau elemen di dalam satu array, kita bisa pakai count ini ya. Count habis itu nama dari arraynya itu. Dan kembalinya adalah angka. Seperti ini. Jadi jumlah dari jadi jumlah elemen di dalam array names ini ya. Ini isinya adalah 3, integer 3. Jadi begitu. Oke, kita tutup sebentar, kita kasih komen dulu. Selanjutnya untuk yang lainnya, ini adalah array asosiasi. Array asosiasi ini bisa dibilang penunjuknya atau bagaimana kita ngambilnya itu nggak pakai angka seperti 0, 1, 2, enggak. Ini kita pakai string ya, atau pakai apapun lah. Jadi penunjuknya itu nggak pakai indeks yang biasa. Jadi pakai ini ya, pakai seperti contoh sekarang ini pakai string ya. Jadi ini untuk istilahnya, kalau misalnya yang di bagian sini atau penunjuknya ini pakai ini istilahnya adalah key, dan juga di sini adalah value atau isinya ya. Jadi dengan membuka kunci ini kita mendapatkan nilai ini ya, untuk mempermudah begitu. Oke, coba kita Vardam ya. Sebentar, kita clear dulu, kemudian kita panggil lagi filenya ya. Untuk Vardam yang pertama di sini ya. Di sini isinya adalah 4, dan juga ini kan nggak indeks 0 bla 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 dan segala macam, dia langsung jadi string ya. Ini ID ini isinya ini ya, name isinya ini. Nah, dan juga di sini untuk alamat dia isinya adalah array yang dimana di sini untuk keys kota ini isinya adalah Kepanjen, dan untuk keys country ini isinya adalah Swiss gitu. Selanjutnya untuk Vardam yang selanjutnya. Jadi di sini bagaimana kita manggil name atau dapat name ini gimana? Jadi di sini kita langsung kasih nama arraynya apa, kemudian kasih apa yang ingin kita dapatkan, yaitu name ya. Di sini kita ingin dapatkan value dari name ya. Sini. Maka nanti kita dapat Joko joestar ya, seperti yang di sini ya. Selanjutnya lagi, bagaimana kita mendapatkan alamat dan juga country ya. Di sini intinya kita mau ambil keys ini, dan juga karena dalamnya array kita panggil lagi ya, itu kita panggil yang Swiss ini, kita langsung ambil keysnya lagi. Jadi 2 keys yang kita ambil karena ini sudah ada array di dalam array ya. Di sini ini yang alamat dan juga country, hasilnya apa? Hasilnya adalah Swiss. Selanjutnya lagi, jadi ini hampir sama saja ya. Jadi cukup gitu aja untuk tipe data array, karena ini array ada 2, yaitu array yang biasa dan juga ada array yang asosiasi. Operator aritmatika pada PHP. PHP menyediakan berbagai operator aritmatika untuk melakukan perhitungan matematika dasar. Ini termasuk penambahan memakai plus, pengurangan memakai minus, perkalian menggunakan bintang atau asteris, pembagian menggunakan slash, sisa bagi atau modulo itu memakai persen, dan pangkat menggunakan double bintang atau double asteris. Operator ini sangat berguna dalam melakukan operasi matematika dan sering digunakan dalam pemrosesan data dan logika perhitungan. Ya, di sini operator aritmatika, di sini penunjukan soal operasi matematika di dalam pemrograman PHP ini. Di sini awalnya kita mencoba dengan ada 2 variabel ya,
itu A sama B ini yang nilainya ada 10. Jadi di sini ini kita mencoba untuk pertambahan, untuk pengurangan itu sama aja, dan di sini ini seperti pada tipe data number yang sebelumnya itu kita pakai minus, dan di sini positif. Penggunaan positif ini gimana? Ini kemudian ini kita tunjukkan bagaimana perkalian dalam sini, kemudian kita tunjukkan juga bagaimana pembagian, dan juga di sini soal sisa bagi. Oke, langsung kita run saja. Oke, coba panggil filenya. Dan di sini yang untuk Pardam yang pertama, ini soal A ditambah B ya. Karena ini sama-sama 10, jadi hasilnya 20. Di sini kemudian selanjutnya yang negatif, ini sama seperti yang tipe data number sebelumnya, bahwa kalau misalnya sudah dikasih minus, ya dia langsung jadi negatif begitu. Ya seperti ini. Kemudian soal plus ya. Kalau misalnya plus ini nggak ditunjukin kalau soal positif itu. Jadi langsung biasa aja kayak gitu. Selanjutnya untuk multiply, ini 2 dikali 2 ya, ini pakai asteris atau bintang begitu. Dia hasilnya jadi 4. Kemudian soal bagi, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian sisa bagi, ya 100 di sisa bagi dari 3 itu jadinya adalah 1. Kok bisa? Karena kalau misalnya 100, apa yang bisa dibagi itu 99. Jadi karena 99 dikurangi 100 itu sama dengan 1. Jadi kurang lebih begitu untuk operator aritmatika. Cukup sederhana. Operator penugasan pada PHP. Operator penugasan di PHP yang dilambangkan dengan sama dengan digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Selain penugasan dasar, PHP juga mendukung penugasan gabungan dengan operator aritmatika. Ini memungkinkan penulisan kode terutama ketika melakukan operasi yang berulang pada variabel yang sama. Contoh praktis penggunaannya adalah dalam perhitungan total harga atau akumulasi nilai, di mana kita terus menambah nilai ke variabel yang ada dengan nilai yang baru. Jadi operator penugasan ya. Jadi operator penugasan di sini kita punya 4 variabel, yaitu total, buah, ayam, dan st. Dan di sini ini soal akumulasi ya. Operator penugasan ini soal yang tambah sama dengan ini, dan ini buat akumulasi suatu nilai lah, suatu variabel begitu. Nah, di sini kita juga bisa pakai plus sama dengan ini buat pertambahan. Kalau misalnya pakai minus itu pengurangan. Kalau misalnya buat perkalian pakai asteris. Kalau misalnya buat pembagian ini kita pakai slash. Jadi di sini ini soal akumulasi total ya. Jadi ditambah, dan ditambah. Nah, untuk operator penugasan yang ini sama aja kayak gini, yaitu variabel total sama dengan variabel total ditambah dengan st. Dan ingat juga kalau misalnya soal akumulasi ini harus ada definisi awalnya, yaitu nilai totalnya itu sama dengan 0. Nggak bisa kalau misalnya kayak gini ya. Kalau misalnya kayak misalnya kita coba yang biasa ya. Berapa ya? Ya di sini 900 ya. Tapi kalau misalnya kita nggak ada ini ya undefined variable.